adik-adik, kembali lagi di Saat Teduh Pelkat PA. Hari ini adik-adik akan bersaat teduh sama Kak Kezia ya. Nah adik-adik sebelum kita mulai saat teduh kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, tadi malam kami sudah tidur dengan nyenyak. Terima kasih Engkau telah menjagai kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah bangun, kami sudah menyambut hari baru. Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing hari ini Tuhan, agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami akan bersaat teduh. Kiranya Engkau yang membimbing kami Tuhan dalam mendengarkan saat teduh, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik, dan Kak Hizia dapat menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, bacaan saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 20 sampai ayat 32. Kak Kezia akan bacakan untuk adik-adik ya ayatnya. Yohanes 12 ayat 20 sampai 32. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Demikian pembacaan Alkitab kita pada saat teduh hari ini. Nah, adik-adik, Kak Kezia mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak sih lihat petugas pemadam kebakaran? Itu loh yang bantu orang-orang saat ada kebakaran. Sepertinya adik-adik pernah lihat ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih bahwa petugas pemadam kebakaran itu harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain adik-adik. Iya, mereka itu rela berkorban demi menyelamatkan nyawa orang lain. Saat ada kebakaran, mereka tuh menolong adik-adik dan ada risiko bahwa mereka tuh akan terluka juga. Jadi dengan pekerjaan itu mereka rela berkorban adik-adik supaya mereka bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Nah, adik-adik, kisah Alkitab hari ini mau menggambarkan secara singkat tentang perjalanan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu kan, sebentar lagi kita akan memperingati tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, berarti kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus rela berkorban
melalui kematiannya supaya bisa membawa keselamatan bagi banyak orang adik-adik. Nah, dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini yang tadi Kak Keza bacakan, Tuhan Yesus memakai cerita tentang biji gandum. Tadi dikatakan bahwa sebutir biji gandum harus mati dulu agar nantinya bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan banyak buah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tuh mau menggambarkan, Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib bisa menghasilkan kehidupan bagi banyak orang adik-adik. Jadi Tuhan Yesus mau menyelamatkan nyawa kita semua adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus rela nih berkorban untuk kita, untuk Kak Kezia, untuk adik-adik, untuk mama papa, dan untuk semua orang. Nah, kalau adik-adik rela nggak berkorban untuk orang lain? Contohnya nih, adik-adik mau membantu mama papa untuk membersihkan rumah. Terus adik-adik mau lebih banyak belajar daripada mainnya. Terus adik-adik mau berbagi mainan kepada kakak atau adik. Atau adik-adik mau berbagi mainan sama teman-teman adik-adik. Nah, salah satu contohnya lagi, adik-adik juga mau menolong orang yang sedang kesulitan. Misalnya, ada teman adik-adik nih, pas datang ke sekolah lupa bawa pensil, adik-adik mau meminjamkannya. Nah, adik-adik kira-kira pernah nggak sih melakukan hal-hal yang Kak Kezi sebutin tadi? Kalau adik-adik belum pernah, yuk dari sekarang kita coba untuk belajar agar kita bisa melakukan hal-hal itu adik-adik. Kita mau membantu mama papa di rumah, kita mau lebih banyak belajar, kita mau berbagi sama teman-teman kita, mau menolong. Ya adik-adik, kita dari sekarang bisa belajar untuk melakukan hal-hal itu. Adik-adik kita mau belajar untuk rela berkorban sambil mengingat yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa dengan berkorban kita dapat menghasilkan hal baik bagi banyak orang dan tentunya bagi kita adik-adik. Nah, adik-adik, demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa menangkapnya dengan baik. Semoga adik-adik hari ini kegiatannya lancar semuanya. Oke, kita mau tutup saat teduh kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah bersaat teduh pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar sedikit tentang rela berkorban. Kami sudah belajar tentang pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan banyak orang Tuhan. Tuhan, dengan mendengarkan saat teduh pada hari ini, kami mau belajar untuk juga rela berkorban seperti Engkau. Kami mau belajar agar kami mau berbagi bersama teman, mau menolong teman, dan juga kami mau mendengarkan orang tua. Tuhan, terima kasih. Kami setelah ini akan melanjutkan kegiatan kami akan melakukan kegiatan kami. Kiranya Engkau yang membimbing semuanya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik. Bye-bye.